Halo semuanya, selamat datang kembali di DQ Teman Story. Sebuah kasus yang bakal gue bahas kali ini adalah kasus yang cukup populer pada saat itu, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di kamar 1046. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 1935, sekitar jam 1.20 siang, seorang laki-laki yang mengaku bernama Ronald Owen menginap di Hotel Presiden Kansas City di kamar 1046. Dideskripsikan sebagai laki-laki yang berumur 20-35 tahun, berambut coklat, ada bekas luka di atas kupingnya dan berpakaian rapi dengan jas berwarna hitam. Kemudian seorang bellboy, Randolph Prose, mengantar Owen ke kamarnya dan menurut Prose, sepertinya Owen hanya membawa barang berupa sikat gigi, pasta gigi, dan sisir saja. Jadi seorang petugas kebersihan bernama Mary Soptic pernah mengatakan bahwa Owen mengizinkannya membersihkan kamar saat Owen berada di kamar. Tapi Owen memintanya untuk tidak mengunci pintu, karena sebentar lagi temannya akan datang. Soptic juga mengatakan bahwa Owen hanya menyalakan satu lampu, yaitu table lamp saja. Staf lain mengatakan hal yang sama ketika mereka memasuki kamar Owen. Berdasarkan pernyataan Soptic pada polisi, Owen terlihat khawatir atau takut pada sesuatu, dan dia juga selalu meminta kamarnya berada dalam keadaan gelap. Pada jam 4 sore, Soptic kembali dan membawa handuk bersih ketika dia memasuki kamar. Dia melihat Owen sedang duduk di dalam gelap, berpakaian lengkap, dan saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci. Dan lagi-lagi, dengan lampu yang tidak dinyalakan. Soptic juga sempat melihat sebuah catatan. John, I will be back 15 minutes. Keesokan harinya, yaitu tanggal 3 Januari sekitar jam 10.30 pagi, Soptic kembali lagi untuk membersihkan kamar Owen. Soptic mengetahui bahwa pintu sudah dikunci dari luar. Dia berpikir mungkin Owen menguncinya ketika dia di luar. Ternyata Owen sedang duduk di dalam kamar. Itu berarti ada seseorang yang sudah mengunci kamar dari luar. Ketika Soptic sedang berada di kamar, dia sempat mendengar Owen berbicara dengan seseorang di telepon. Tidak, Don. Aku tidak mau makan. Aku tidak lapar. Aku baru saja sarapan. Owen mengulang kalimat yang sama. Tidak, aku tidak lapar. Soptic kembali lagi sekitar jam 4 sore untuk mengantarkan handuk bersih. Dia mendengar suara dari dua laki-laki sedang berbicara di dalam kamar. Ketika mengetuk pintu, dia mendengar ada sesuatu yang menjawab dengan kasar. Siapa itu? Soptic menjelaskan bahwa dia membawakan handuk bersih. Suara laki-laki itu kembali menjawab, kami tidak butuh. Padahal Soptic tahu bahwa tidak ada satupun handuk yang ada di kamar itu. Pada malam harinya pun, seorang wanita menginap di kamar 1046. Dia melaporkan bahwa dia sempat mendengar suara keras antara dua orang laki-laki dan wanita yang sedang bertengkar di lantai yang sama. Selain itu juga, nampaknya ada beberapa orang sedang mengadakan pesta di kamar 1055. Berikutnya pada tanggal 4 Januari sekitar jam 7 pagi, seorang petugas operator telepon hotel menyadari bahwa gagang telepon di kamar Owen tidak diletakkan dengan benar. Props kembali untuk mengecek. Meskipun kamar Owen dikunci, tanpa dipasangi tanda jangan diganggu, Props mengetuk pintu beberapa kali dan mendengarkan suara. Tapi bagaimanapun, pintu kamar dikunci dan tidak ada orang yang membukakan untuknya. Propos mengira mungkin saat itu Owen sedang mabuk. Sekitar jam 8.30, 1,5 jam kemudian sepertinya gagang telepon masih juga tidak diletakkan pada tempatnya. Dan kali ini bellboy datang dengan mengecek lagi. Dia menemukan Owen yang sedang berbaring di atas ranjang, tidak mengenakan pakaian dan kelihatan sedang mabuk. Dia juga melihat di bagian kasur, di sekitar tubuh Owen nampak berwarna lebih gelap. Lalu Pike membetulkan posisi telepon yang sepertinya terjatuh ke lantai. Sekitar jam 10.30 sampai 10.45 pagi, telepon di kamar Owen masih berada di luar jangkauan. Propos kembali menuju ke kamar Owen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika dia memasuki kamar,
Dia melihat pemandangan yang mengerikan. Owen dengan duduk bersujud sambil memegang kepalanya yang dipenuhi darah. Dia berjarak 2 kaki dari pintu kamar. Kemudian Propos menyalakan lampu dan melihat bercak darah di dinding, di atas ranjang, dan di kamar mandi. Dia kemudian segera berlari keluar dan turun ke bawah. Owen ditemukan dengan luka yang parah. Leher, pergelangan tangan, dan lututnya telah diikat dengan kabel telepon. Sepertinya dia juga disiksa karena darah terpercik hingga ke dinding dan langit-langit di atas ranjang. Berdasarkan hasil otopsi, Owen dipukul berkali-kali di bagian kepala hingga tulang tenggorokannya mengalami keretakan. Dia juga ditusuk beberapa kali di bagian dada dan bagian paru-paru. Memar di bagian leher menunjukkan bahwa dia juga dicekik. Hebatnya, Owen masih mampu bertahan hidup. Salah satu detektif yang berada di tempat kejadian bertanya kepada Owen tentang orang lain yang kemungkinan berada di kamarnya. Dan Owen menjawab. Dan walaupun Owen kesulitan untuk berbicara dan tidak sepenuhnya sadar, Owen menjelaskan bahwa dia terjatuh di kamar mandi dan kepalanya membentur bathtub. Setelah interogasi ringan tersebut, kemudian Owen tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Menurut dokter memeriksanya, luka yang diderita Owen membutuhkan waktu 6-7 jam sebelum kematian. Detektif tidak menemukan senjata apapun atau barang milik Owen, namun 4 sidik jari ditemukan di gagang telepon dan sepertinya berasal dari seorang wanita. Akhirnya Owen dikabarkan meninggal pada tanggal 5 Januari tengah malam di rumah sakit. Ketika Owen menginap di Hotel Presiden, dia mengaku bahwa dia berasal dari Los Angeles. Namun pihak kepolisian Los Angeles tidak menemukan catatan tentang Ronald Owen. Hal tersebut menjadi pertanyaan apakah Ronald T. Owen adalah nama asli dari korban pembunuhan ini. Jenazah Owen ditempatkan di Melody McGilley, berharap ada orang yang mengakui Owen sebagai anggota keluarganya yang hilang. Setelah berita mengenai pembunuhan dirinya tersebar luas, namun hasilnya tetap saja nihil. Selanjutnya polisi berfokus pada seorang laki-laki yang bernama Don, nama yang beberapa kali dimaksud oleh Owen ketika dia masih hidup. Don juga diduga adalah seorang laki-laki yang suaranya pernah didengar oleh petugas kebersihan Mary Soptic. Namun pencarian polisi juga tidak membuahkan hasil. Pemakaman Owen diumumkan oleh sebuah harian Kansas City pada tanggal 3 Maret. Dan dia akan dimakamkan di pemakaman khusus untuk orang miskin. Namun, Melody McGilley Funeral Home menerima telepon dari seorang yang tidak diketahui identitasnya. Dia berkata bahwa dia akan mengirim uang secepatnya untuk membiayai pemakaman agar Owen bisa ditempatkan pemakaman yang layak. Pada tanggal 23 Maret, uang yang dijanjikan akhirnya dikirim ke rumah pemakaman, dibungkus dengan gulungan koran, dan dikirim oleh seorang yang tidak diketahui. Bunga juga dikirim dari The Rock Flower Company. Sekitar 1,5 tahun kemudian, yaitu tepatnya di 1936, teman dari seorang wanita yang bernama Ruby Olgetri menemukan artikel tentang kasus Owen dari American Weekly. Dan ketika melihat sebuah gambar, Ruby langsung mengenali bahwa Ronald Owen adalah anaknya yang meninggalkan Birmingham pada tahun 1934. Nama Owen yang sebenarnya adalah Artemus Olgetri, dan dia berumur 17 tahun, dan Ruby Olgetri pernah menerima 3 surat dari Owen pada musim semi tahun 1935. Namun ketiga surat tersebut dikirim setelah kematian Owen dan dituliskan dengan cara diketik. Padahal Artemus tidak tahu bagaimana caranya mengetik. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa surat yang dikirimkan nampaknya begitu asing bagi Ruby. Setelah beberapa lama, ditemukan fakta bahwa Artemus atau Owen pernah menginap di Hotel Santo Regis bersama dengan seorang laki-laki yang diduga adalah Don. Kemudian beberapa teori yang berhubungan dengan kasus Owen bermunculan, ya. Yang pertama, laki-laki yang dimaksud oleh Owen, Don, dia bersaksi sendirian dan memukul Owen hingga tewas di kamar 1046. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa Owen sempat tinggal di hotel lain bersama dengan seorang laki-laki yang diduga adalah Don. Don juga diduga adalah laki-laki yang suaranya pernah terdengar oleh petugas kebersihan atau Mary Soptic.
Walaupun teori ini benar, tetap saja polisi tidak pernah bisa menemukan siapa Don sebenarnya. Sementara untuk teori yang kedua, Don tidak pernah beraksi sendirian. Pernyataan ini disampaikan oleh Charles Blosser, operator lift yang bekerja pada malam Owen dibunuh. Blosser juga melihat seorang wanita naik ke lantai 10. Wanita tersebut diperkirakan beratnya 135 pounds dan tingginya sekitar 5,6 kaki, berambut hitam, dan memakai mantel hitam. Blosser juga mengaku bahwa wanita tersebut mencari kamar 1026 untuk bertemu dengan seseorang yang sulit untuk dia temukan. Kemungkinan laki-laki yang dicari oleh wanita tersebut adalah Artemus atau Owen dan salah memasuki kamar. Seharusnya di 1046, sementara dia masuk di kamar 1026. Wanita ini juga sempat terlihat dengan seorang laki-laki dari lantai 9. Blosser mengatakan bahwa laki-laki dan wanita tersebut memiliki tinggi yang sama. Beberapa spekulasi mengatakan mungkin laki-laki tersebut adalah Don. Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa pada gagang telepon yang berada di kamar Owen, terdapat sidik jari yang dimiliki oleh seorang wanita. Dan tamu hotel yang menginap di kamar 1048 mengaku mendengar suara keras dari seorang laki-laki dan wanita yang sedang bertengkar. Sangat masuk akal jika mencurigakan bahwa wanita dan laki-laki yang turun dari lantai 9 orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Artemus Olgetri atau Owen. Untuk teori yang ketiga, muncul dari berbagai artikel yang diterbitkan pada tahun-tahun saat ini menyebutkan bahwa Artemus atau Owen dibunuh ketika tidak setia pada tunangannya. Sebelumnya, ketika sebuah koran mengumumkan bahwa Owen akan dimakamkan di pemakaman khusus untuk orang miskin, orang yang tidak diketahui identitasnya menelpon dan membicarakan perdana pemakaman Owen. Sebuah artikel di koran Newcastle Sun juga mengatakan bahwa seorang wanita menelpon kantor harian tersebut dan mengatakan bahwa berita yang kalian tulis adalah salah. Ronald Owen tidak akan dimakamkan di pemakaman khusus untuk orang miskin. Dia akan dimakamkan secara layak. Ketika wanita tersebut diminta keterangan tentang identitasnya dan apa sebenarnya terjadi pada Owen, wanita tersebut menjawab, "Tidak apa-apa, aku tahu apa yang sedang aku bicarakan." Akhirnya dia mendapatkan masalah. Di waktu yang bersamaan, seorang laki-laki menghubungi pihak pengurus pemakaman dan mengatakan bahwa jangan kuburkan Owen di pemakaman orang miskin, dan dia akan didekatkan dengan saudara perempuanku. Aku akan mengirimkan dana untuk membiayai pemakamannya. Sepertinya Owen menolak cinta dari seorang wanita yang menjadi tunangannya. Dan di kamar 1046 itu, wanita yang ditolak cintanya dan laki-laki yang sering dimaksud oleh Owen melakukan pertemuan kecil. Dan sebelum menutup teleponnya, laki-laki itu berkata, "Seorang penipu biasanya akan mendapatkan apa yang akan terjadi pada mereka." Lama dari itu, The Rockefeller Company menerima pesanan 13 bunga mawar untuk dikirim ke pemakaman Ronald Owen. Laki-laki itu juga menambahkan, "Aku melakukan ini untuk saudara perempuanku." Kematian misterius Artemus Olgetri atau Owen tidak menemukan petunjuk yang pasti. Sampai saat ini, tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Artemus Olgetri di kamar 1046? Apakah Artemus Olgetri adalah seseorang tahanan? Atau apakah Artemus Olgetri atau Owen dihukum karena berselingkuh dengan tunangannya? Dan kasus ini pun belum bisa dipecahkan sampai dengan sekarang. Jadi gimana menurut kalian guys? Kalian mempunyai teori atau kalian punya komentar? Silahkan boleh kalian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk gue ingetin lagi kepada kalian, terima kasih yang udah klik video gue, yang udah untuk kalian di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya channel gue terus berkembang. See you next video, bye!